Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati serta sama-sama kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Abdul Manan dari Muara Komang. Yang kami hormati panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 Hijriah. Yang kami hormati grup Habsi dari Muara Komang. Yang kami hormati ibu-ibu Jamiah Yasin Khairun Nisa dan Jamiah Yasin Al-Falah. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Musola RT 6 ini, Desa Sekuan Makmur, dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minazulumati ilan nur. Dan yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Agar acara ini berlangsung dengan lancar dan penuh dengan hikmat, marilah kita awali dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Hadirin jamaah yang kami muliakan, perkenankanlah kami untuk membacakan susunan acara pada peringatan Maulid Nabi Selasa 18 Oktober 2022 Rabiul Awal 1444 Hijriah sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara ketiga yaitu sambutan-sambutan, acara keempat yaitu tausiah sekaligus doa, acara kelima yaitu penutup. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Rifatin. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa wa qadha rabbuka alla ta'budu
illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Wa ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wala tubaddir tabdira. Wa ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wala tubaddir tabdira. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Rifatin yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'an dan maupun yang semoga yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh panitia pelaksana Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Aisyah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Abdul Manan dan juga grup sholawat dari Mawakana. Yang kami hormati bapak-bapak dan para tokoh agama dan para undangan. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah Khair Nisa, ibu-ibu jamaah Al-Falah dan para undangan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis yang mubarak ini dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga acara kita ini senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat salamullah tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dari beliaulah kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam rangka Maulid Nabi ini kami selaku Ketua Panitia pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Abdul Manan dan juga grup sholawat dari Mawakana. Yang kedua kalinya kami juga terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir, dan kami segenap panitia dan pengurus sebenarnya sudah tahu kalau pada hari ini hari yang super sibuk atau hari kebangkitan. Tapi alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya menyempatkan diri untuk hadir di sini untuk acara pengajian ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan wabil khusus kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Khair Nisa yang telah begitu dermawan menyisihkan rezekinya dan menyiapkan semuanya sehingga acara ini terlaksana dengan baik dan penuh hikmah. Semoga niat kita, amal-amal kita, usaha keras kita diganjar oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Seiring dengan itu kami ucapkan jazakallah khairan katsiran. Dan kami juga mohon maaf apabila acara ini banyak kekurangannya. Dan mari kita ikuti acara Maulid Nabi ini dengan hikmah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah, sehingga akan mengantarkan kita bertemu Rasulullah, bersama-sama Rasulullah nanti ke surganya Allah. Amin. Semoga acara nanti berjalan lancar dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Demikianlah sambutan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah puncak dari acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari ini, yaitu tausiah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Abdul Manan. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث كل أمتي دخل الجنة إلا من أبى قال من أبى يا رسول الله من أطاعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدقه رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين إن شاء الله أما بعد Hadratul Kiram Jami'al Ulama wal Asatidz yang kita muliakan, para ulama, para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Maulidir Rasul, yang insya Allah kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama memperingati, mengenang seorang sosok yang mulia, manusia agung, teladan seluruh umatnya dan penyelamat kita di hari kiamat nanti, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa memperingati adalah suatu kebahagiaan, suatu keberkahan yang insya Allah nanti di hari kiamat semua yang kita lakukan hari ini akan kita dapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at ila yaumil qiyamah. Para bapak ibu jamaah Maulidir Rasul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua. Allah memerintahkan ketika kita dapat karunia, ketika kita mendapatkan rahmat daripada Allah, fabidzalik falyafrahu, kata Allah. Kalau sudah dapat, maka kalian bergembiralah. Bergembiralah. Adakan jamuan, adakan makanan, kumpulkan kawan-kawan, saudara, jiran, dan
Kalau perlu berpakaianlah dengan pakaian yang baik dan yang bagus, yang paling harat di rumah kita tuh. Untuk apa? Memperingati ini kelahiran baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi itu adalah yang dikatakan oleh Allah tadi, katakanlah dengan mendapat karunia dan rahmat. Rahmat itu adalah Rasulullah. Yang dimaksud dalam ayat rahmat itu adalah Rasulullah. Dengan rahmatku, kata Allah, bergembiralah. Diutusnya Rasulullah, wa ma arsalnaka, kata Allah, illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali jadi rahmat bagi sekalian alam. Berarti yang rahmat itu Nabi. Kita diutus Nabi, hari ini kita bergembira. Bergembira dengan cara apa? Pas di hari beliau, di bulan beliau dilahirkan, dihijrahkan dan diwafatkan. Bergembira bukan kita bergembira dengan wafatnya beliau, kada. Bergembira dengan diutusnya beliau ke muka bumi ini, sehingga risalahnya sampai ke Indonesia, malah sampai ke Sekuan Makmur. Nah, Raja Salman kan kada tahu di sini. Nah, kada tahu. Saking jauhnya kita. Yang sakit parut ulun dari Datulak ke sini tadi. Nah, alhamdulillah, tapi sampai juga. Tapi parah pada ini kan ulun biasa juga sudah. Tahun 2011 Suan Selotong itu belum tembus lagi mobil. Jalan setapak pakai sepeda motor. Nah, ulun kada menyangka juga kayak gitu. Caranya gambarannya ada semalam tuh kada terima juga mun kayak gitu. Sampai tapa malam ngerau bulik lagi. Nah, alhamdulillah kita kawa merayakan. Karena gembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, ada satu keberkahan, sesuatu yang ada nilainya di sisi Allah dan akan menggembirakan Rasulullah kan. Dahulu ketika Rasulullah SAW lahir, ada satu orang yang pada waktu itu gembiranya diluapkan. Dengan apa? Saking gembiranya Rasulullah lahir, dia merdekakan budaknya yang memberitahukan bahwa Rasulullah lahir, yaitu paman Nabi Abu Lahab. Kira-kira insya Allah kadang-kadang kada kenal dengan Abu Lahab. Namun biasa sekolah jarang kada dipadahkan Abu Lahab tuh. Abu Lahab itu kawannya Abu Jahal. Yang berdua tuh kurang lebih aja 11-12 saja Abu Lahab lawan Abu Jahal tuh. Abu Lahab itu dang sanak saudara oleh ayah Nabi Abdullah. Abdullah ada mempunyai saudara Abu Lahab. Jadi ujar kami Banjar ini nih, Nabi ini lawan Abu Lahab tuh hubungannya apa? Abu Lahab tuh mamarinanya Nabi, mamarina wujud dang sanak abah. Abu Lahab itu ketika Nabi membawakan risalah kenabian itu, Abu Lahab orang yang pertama menentangnya kepada Rasulullah. Makanya dicatat di dalam Al-Quran itu, tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab itu Pak Bu sudah dicatat oleh Allah, sudah termaktub di dalam Al-Quran, termasuk orang yang celaka dan akan menjadi penghuni neraka. Namun kita kan ada kalau ada kan yang sudah tercatat juga. Nangarannya tuh tercatat di Al-Quran misalnya terjadi termasuk penghuni neraka, kada kita tuh. Dan jauhakan kita dari siksa api neraka sabarataan, amin. Abu Lahab itu sudah tercatat tabbat yada abi lahabi wa tab. Kakanakan dan habal ma yughni anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran. Karena Abu Lahab itu selagi akan dimasukkan ke dalam api neraka. Sudah divonis Tuhan, belum lagi mati Abu Lahabnya, sudah ada tulisan di dalam Al-Quran ikam penghuni neraka. Tapi Abu Lahab ini setelah Abu Lahab mati, ada dang sanak Abu Lahab yang bernama Sayyidina Abbas.
Ya dang sadang oleh orang tua Nabi nih. Abbas anak Abdul Muthalib. Jadi ada dang sadang Abu Lahab nu namanya Abbas. Abbas ini, Sayyidina Abbas ini mengikuti Nabi dan masuk agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Lahab mati, Sayyidina Abbas ini bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Dalam pertemuan mimpinya itu, Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai Abu Lahab, bagaimana kabarmu di sana?" Nya orang bahar itu kalau bermimpi orang nang mati itu betakun kabar di akhirat. Kita nih kada sampat betakun kabar di akhirat. Namun orang bahari nang lagi zaman buntut, zaman purkasnya itu betakun nomor warai lagi gitu. Itu betakun kayak apa kabar di akhirat? Ujar Abu Lahab menjawab, luar biasa. Siang malam aku disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena aku menentang kepada Muhammad, karena aku kada mau mengikuti agama Muhammad. Siang malam kada ada ampih-ampihnya. Cuma ya Abu Lahab, dahulu waktu keponakan kita tuh lahir, dan yang memberitahukan kepadaku itu adalah budakku yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Bukah berlari-lari itu Suwaibah al-Aslamiyah itu dari rumah Rasulullah menuju rumahnya Abu Lahab, cuman ingin memberitahukan bahwa Aminah sudah melahirkan anak laki-laki yang bernama Muhammad. Diberitahukan kepada Abu Lahab pada waktu itu. Saking gembiranya Abu Lahab ini mendapatkan keponakan laki-laki dari Aminah yang ayahnya sudah meninggal. Saking gembiranya dia memerdekakan Suwaibah al-Aslamiyah. Wahai Suwaibah, ikam ku merdekakan karena aku sangat gembira dengan lahirnya Muhammad itu. Padahal ini jadi penentang pertama dakwahnya Rasulullah. Tapi dengan berkah itu jar Abu Lahab, setiap hari Senin itu sampai hari kiamat dah. Setiap hari Senin aku dapat keringanan siksa. Ada air keluar dari celah-celah jarinya, itu diminum sehingga membuat Abu Lahab ini lupa dengan siksa 6 hari yang lalu. Jadi bila hari Senin ada dapat keringanan, bisa minum air, sakitnya disiksa 6 hari yang lalu itu hilang. Selasa mulai pulang sudah tuh. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin minum pulang. Allahu Rabbi Karim. Ulama mengatakan kalau Abu Lahab orang yang kafir, kalau Abu Lahab orang yang tidak mentauhidkan Allah, yang ingkar dengan Rasulullah, dapat rahmat dengan gembira kelahiran Nabi, kira-kira ujar ulama kita nang beriman ini kayak apa? Kira-kira kalau Abu Lahab aja dapat rahmat, kita nang kayak apa? Insya Allah kita akan mendapatkan rahmat lebih besar daripada Abu Lahab. Contoh, amin. Menhandak juga kah? Handak kah kira-kira tuh? Malah Nabi memberikan jaminan, kullu ummati dakhalul jannah, semua umatku masuk surga. Kita nih sudah diberikan Nabi jaminan masuk surga. Illa man aba, ini namulah aur nih. Ini maulah kita sakit hati, illa man aba, kecuali orang nang kada hendak. Nah, sekarang silakan angkat tangan kada hendak. Nasa muar benar betis nang diangkat ya dah. Ayo, ada yang kada hendak. Jadi sahabat itu bingung, masa ada orang kada hendak masuk surga? Kita survei aja hari ini berarti insya Allah 100% hendak masuk surga tuh. Nang percaya kan, nang kada kan, nang masuk surga tuh tetap hendak. Padahal ada yang kata percaya di surga tuh. Menurut yakin benar dah. Imba kita mati itu di alam barzah, habis itu kena ada hari kiamat, kena ada hari kebangkitan, sama ada hari kebangkitan itu ada hari hisab, mizan. Apa hisab? Perhitungan segala amal, penimbangan segala amal. Kemudian kita melewati titian siratal mustaqim. Kita termasuk sa'adah atau syaqawah itu ditentukan kaina. Ada kaina tuh di akhirat. Tapi itu harus bicaranya dengan iman. Lamun belum kita percaya, kada kawa bepandir nang itu dahulu. 10 kali bepandir orang kada percaya kada kawa, itu bicaranya alam gaib dan harus dipercayai dengan iman. Dengan iman.
Jadi sahabat itu bertanya, masa ada orang Rasulullah hendak masuk surga? Ada aja Nabi. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa nang taat kepadaku itu adalah penghuni surga tuh. Nang umatku nang jadi penghuni surga tuh ya kan. Man ata'ani. Siapa yang taat kepadaku itulah orang nang masuk ke dalam surga, seluruh umatku itu. Sambungannya wa man asani faqad aba. Orang-orang yang maksiat itu adalah orang nang kada mau masuk surga. Naudzubillah kita. Ini nang hendak kita tuh. Nang jangan sampai kita tuh termasuk man aba itu. Makanya diadakan peringatan seperti ini kayak apa? Seandainya ini diibaratkan diri kita ini mungkin handphone seperti ini, kalau terlalu lama dipakai mungkin lobet juga. Mungkin baterainya habis, perlu dicas. Kalau kita terlalu lama tidak mendengarkan arahan-arahan agama, mungkin ingatan-ingatan kita yang telah lalu sudah mulai lemah. Dahulu kalau baca Quran 1 juz, cuman karena ada kesibukan dan lain sebagainya, sambil lemah, akhirnya kurang setengah juz, kurang lagi seperempat, ada yang sehelai. Ujung-ujungnya pas tahun berikutnya tidak membaca lagi karena sudah lupa dengan apa manfaat fadilah membaca Al-Quran. Dulu kalau sholatnya rajin ke masjid, salat sunatnya banyak, zikirnya panjang, doanya mengangkat tangan sampai kelihatan ketiak. Saking musuhnya dengan Allah. Tapi kalau sudah lama, karena banyak pekerjaan, banyak kegiatan, banyak aktivitas, lalu satu persatu amal ibadah kita terpotong. Yang dahulunya salat sunatnya banyak, sekarang sudah mulai terpotong. Potong. Paling rawatib lagi duha sama tahajud kadada lagi. Keuyuhan dah. Habis itu berganti minggu, berganti bulan, sudah mulai lagi salat rawatibnya hilang, salat berjamaahnya tetap. Terus lagi bergesernya waktu, salat berjamaahnya kurang. Ini pernah terjadi, riwayatnya masyhur tapi hadisnya dhaif. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat Rasulullah ketika ikut jamaah di masjid itu datang salat, salam, habis salam langsung pulang. Dalam satu riwayat namanya Sa'labah. Riwayat ini masyhur, tapi dalam riwayat yang lain Sa'labah bukan kayak itu gitu. Jadi mungkin ada 2 Sa'labah dan lain sebagainya, itu ada khilafiyah, tapi ini kita ambil ceritanya aja, hikmah dari ceritanya. Jadi ada seorang sahabat yang datang ke tempat sholat, ke masjid, habis datang ibas salam pulang. Bila ibas salam pulang, Rasulullah itu selalu memperhatikan jamaahnya. Kalau ada nang kada salat pada waktu itu, Nabi akan tahu siapa nang kada salat. Karena Nabi itu sebelum salat beliau berdiri menghadap ke makmum, diri dulu di hati. Kayak seandainya ada catatan di absen. Oh, absen si Anu. Nah, kada ada si Anu. Jadi waktu setelah selesai salat berwirid, si Sa'labah selalu pulang. Suatu saat ditahan oleh Rasulullah Sa'labah. Sebentar, jangan pulang dulu sini. Kata Rasulullah, aku mau bertanya, kenapa engkau setelah salat selalu pulang? Ayo. Setelah salat selalu pulang, tidak ikut berdoa, tidak ikut berwirid, tidak ikut berzikir. Kata Sa'labah, minta maaf ya Rasulullah, bukan ulun kada hendak umpat berzikir, berdoa bersama di sini, tapi ulun ini ada keperluan. Keperluannya apa? Baju yang ulun pakai ini Rasulullah, baju yang ulun pakai ini cuman satu-satunya yang layak dibawa untuk sholat kami di rumah. Sedangkan ulun lawan bini ada di rumah. Kalau ulun berlambat balik ke rumah, bini ulun kada tersambahyang. Sebab ini aja yang layak dipakai untuk sholat, yang lain kada.
Jadi ulun cepat bulik itu supaya habis ulun di sini ulun bulik ke rumah ini bini ulun pulang memakai kesan sambayang. Allah Rabbi. Ayo Bo, ada kanan bergantian. Bergantian kita bahari kan orang baju udah kayak gamis kayak kakak ini. Amun kayak kita nih bergantian, masa dasarnya ibu bapak nama memakai gitu. Ada cocok juga. Terus bergaya pakai gamis. Jadi bahari itu kayak model sama potongan baju lekian non bibin dah. Kalau jadi pakainya ada pakaian itu Pak Bu nang boleh dipakai laki-laki, boleh dipakai perempuan. Ada nang khusus laki-laki, ada nang khusus perempuan. Jangan coba-coba lelakian pakai kerudung, berjilbab. Jangan coba-coba, nggak boleh. Mbak mendengar cerita ini. Atau di binian misalnya pakai pakaian laki-laki nggak boleh, yang khusus kepada laki-laki nggak boleh. Jadi cerita ini ada baju yang boleh dipakai perempuan atau boleh dipakai laki-laki. Ini saking miskinnya Sa'labah ini sampai baju yang untuk sholat cuma satu di rumah. Cuma satu. Adakah sekarang pertanyaannya, adakah kita ini yang cuma satu punya baju yang layak untuk sholat? Tidak ada lagi Bu. Oh kata Rasulullah kayak itu kisahnya. Nah jasa Sa'labah, mumpung Rasulullah, mumpung ulun bertemu pian dan mumpung pian bertanya lawan ulun. Hari ini kesempatan kita berpandir, kesempatan kita berbicara, ulun langsung aja ada hajat gitu. Hajat apa aja Nabi? Doakan ulun ini sugih. Doakan orang ulun ini menjadi orang kaya. Rupanya nyaman orang sugih itu lah. Kira-kira di sini hendak sugih, hendak miskin nggak? Pak hendak kaya kah? Hendak miskin nggak? Hendak kaya kah? Hendak miskin nggak? Kaya. Sugih kamu miskin kah? Padahal jadi riwayat orang kaya itu belakangan masuk surganya daripada orang miskin 500 tahun. 500 tahun Bu. 500 tahun orang kaya belakangan masuk surga daripada orang miskin. Sekarang tetap hendak sugih kah? Hendak miskin kah? Besar keras hati juga. Orang kaya tuh hisapnya panjang di akhirat kan. Nunggu hisapnya tuh susah. Karena banyak yang dihisap, banyak yang dihitung. Kita kalau belanja di mall, kalau belanjaan kita segudang, itu nunggu di kasir itu lama. Hitungannya lama. Kalau orang cuma belanja satu, langsung masuk, langsung keluar. Kita kada mau menemui nanti pintu surga, pintu neraka itu melalui hisab dulu. Orang kaya tuh lama hisabnya. Makanya nunggunya berdiri, susah. Sekarang pertanyaannya sekali lagi diulangi, mau kaya kah, mau miskin kah? Masih tetap. Mudah-mudahan sugih nang membawa berkah, mantap. Terus Sa'labah sangat miskin sampai minta doakan kepada Rasulullah. Ujar Rasulullah kada usah. Seandainya aja Sa'labah, kada usah. Pulang Sa'labah. Ya Sa'labah gagal ini. Besok karena sudah terlanjur minta kepada Rasulullah, besok temui lagi Nabi. Ya Rasulullah, tolong doakan ulun ini jadi orang kaya, orang sugih. Ujar Rasulullah pada ya, kada usah. Kada usah. 2 kali. Yang ketiga kalinya Bu, Pak, masih datang kepada Rasulullah minta didoakan supaya menjadi orang kaya. Sudah 3 kali Rasulullah ketemu menolak lagi. Dan 3 kali. Nah, jadi didoakan oleh Rasulullah Sa'labah ini menjadi orang yang kaya. Lalu dikasih Rasulullah 1 ekor kambing yang pada waktu itu dalam keadaan hamil. Dikasih, bukan didoakan aja, dikasih, dimodali. Ini Sa'labah dimodali oleh Rasulullah. Dimodali, ini bawa kambing, pelihara kambing. Dibawa oleh Sa'labah. Dengan alasan kata Sa'labah kepada Rasulullah, kalau ulun sugih Nabi Rasulullah, kalau ulun ini kaya, nyaman ulun beribadah. Baju kada bergantian lagi, tulah ke masjid nyaman, bukan kendaraan. Amuninya hujan bawa mobil, kawan nyaman. Kan orang biasanya orang nang belum kaya memang kayak itu. Jar orang belum kaya nyamannya, orang suruh kasih tuh kamari ke majelis nyaman, dapat mobil, kada ada ke majelis sekali-kali.
Ini Sa'labah sudah berganti minggu, bulan, berganti setahun sudah mulai kelihatan jamaahnya jarang. Jamaahnya jarang. Lalu berganti tahun lagi, sekarang cuma hari Jumat yang ada di masjid. Berganti bulan lagi, cuma 2 hari raya, hari raya Fitri lawan hari raya Adha. Ini sembahyang sudah tahunan. Kenapa? Karena Sa'labah sangat sibuk pada waktu itu. Diriwayatkan di kota Madinah itu Sa'labah kambingnya paling banyak, sampai kambing itu tidak bisa lagi ditaruh di kota, kada boleh lagi, kata kawal lagi diandak di kampung itu. Jadi harus dikeluarkan daripada kampung ke arah hutan, sehingga membuat Sa'labah tidak bisa lagi datang untuk sholat berjamaah. Sampai pada waktu itu Rasulullah menanyakan, kemana Sa'labah? Kemana Sa'labah? Sekarang tidak kelihatan Sa'labah. Ini bagi kita, jangan sampai harta kita itu semakin banyak semakin menjadi beban bagi kita. Padahal Allah menciptakan harta, Allah mendatangkan rezeki, Allah memberikan uang, duit kepada kita, itu untuk kemudahan kita. Jangan sampai diberikan Allah harta, diberikan Allah duit, itu kita nang uyuh nang apa menjaga yang itu. Berarti jadi fitnah ini harta. Kalau misalnya diberikan duit 1 juta, kata kalau guling kita setiap malam nungguin aja itu, berarti ini menyusahkan kita harta nih. Bujur lah. Kalau kita diberi duit lebih banyak, makin kata kalau guling, makin banyak urusan. Nah, seharusnya sehat, banyak pikiran, jadi kada sehat lagi, tensi cepat naik. Itu berarti harta tadi tidak menjadi berkah lawan kita. Padahal Allah ciptakan urusan rezeki harta ini untuk kemudahan kita beribadah. Kalau dapat rezeki, pergunakan untuk kemudahan beribadah. Dapat rezeki, pergunakan untuk kemudahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah harta yang paling baik. Kalau harta itu membuat kita lupa dengan Allah, berarti harta itu bukan berkah, bukan nikmat, tapi itu adalah cobaan dan bala lawan kita harta tadi. Jadi Sa'labah sampai diminta oleh Rasulullah SAW zakatnya pun Sa'labah tidak memberikan zakatnya. Ini jadi fitnah baginya, suatu kemiskinan. Yang asalnya miskin bagus, tapi ketika mendapatkan harta yang banyak menjadi orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah itu selalu memperhatikan para sahabatnya. 3 kali minta baru diberi. Karena Rasulullah tahu ini nanti kalau diberi bisa berbahaya bagi orang itu. Pernah juga Rasulullah SAW ketika selesai salat bertanya kepada sahabat yang lain, mana Sauban? Ada seorang sahabat yang bernama Sauban. Sauban itu orang yang sangat rajin berjamaah, orang yang sangat rajin menghadiri jamaah. Pada waktu itu tidak ada hadir di dalam masjidnya Rasulullah. Kata yang lain tidak tahu ya Rasulullah. Kalau begitu kata Rasulullah nanti kita cari. Nah, kalau itu jamaahnya Rasulullah. Kalau Rasulullah misalnya punya jamaah ini, bila kada ada satu nanti dicari, didatangi ke rumah. Nanti kita cari ke rumah. Kenapa? Karena nang kada berjamaah kada banyak. Segong 2 aja. Kalau kita ini, kalau paham mencari, menang kada berjamaah dicari sebertaan anak sekampungan, dicari. Kada mayu harinya, kada cukup waktunya. Lalu Rasulullah mencari. Diriwayatkan ditelusuri jalannya Sauban. Kan tahu juga rumahnya. Jadi ditelusuri. Pak, dari masjid sampai ke rumah Sauban itu ternyata memakan waktu 3 jam. 3 jam baru sampai jalan kaki. Kira-kira ke sini ke depan sana tuh, ujung di muara sana tuh ada 3 jam lah. Kan sampai. Berarti lebih jauh lagi. Itu masjid. Sini kate. Allahu Rabbi ya Karim. Itu masjid. Dari rumahnya Sauban ke sana ke masjidnya Rasulullah itu 3 jam baru sampai. Lalu ditanyakan kepada istrinya, minta maaf ini kami bertanya kemana Sauban, beberapa hari ini tidak ada. Kata istrinya apa? Maaf Rasulullah, Sauban meninggal dunia. Allahu Rabbi. Cocok kan itu? Oh, kayak itu zaman Nabi. Pantas kami ke dada, kita di masjid kami kehilangan dia. Tidak ada berjamaah.
Nah, mumpung bertemu wahai Rasulullah, ada 3 macam. Ketika Sauban suami ulun ini mau meninggal dunia, ada 3 macam yang ulun kada mengerti. Nah, ada 3 perkataan, 3 kalimat yang ulun kada mengerti. Karena kita waktu meninggal dunia, waktu kita sakratul maut mau meninggal dunia itu, Allah akan perlihatkan segala bentuk balasan yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Perlihatkan. Ketika sakratul maut itu Sauban berbicara 3 kalimat. Yang kalimat ini yang istri beliau tidak mengerti. Yang pertama, dengan berteriak Sauban mengatakan, kenapa tidak jauh lagi? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua, Sauban mengatakan, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, Sauban mengatakan, kenapa tidak semuanya? Ujar istrinya, ini ulun kada paham Rasulullah. Apa ini ulun kada paham? Kenapa kada jauh lagi? Kenapa kada yang baru? Kenapa kada semuanya? Rasulullah tersenyum lalu mengatakan, kenapa tidak jauh lagi? Itu Sauban diperlihatkan pahala berjamaah, langkah-langkahnya itu mendatangkan pahala. Diperlihatkan seluruh pahala langkahnya dia berjamaah. Dari rumah sampai ke masjid selama 3 jam, itu pahalanya ganas. Sampai Sauban mengatakan, kenapa tidak jauh lagi? Kenapa tidak jauh lebih lagi? Kenapa cuma 3 jam saja perjalanan antara rumahku dengan masjid? Ya Allah, Rabbi ya Karim. Diperlihatkan Pak. Tadi Bapak yang paling jauh siapa? Paling jauh siapa? Itu langkahnya paling jauh. Pahala langkahnya itu paling banyak. Tapi pakai motor sama. Kan hitungan minyaknya. Sama. Yang kedua, kata Rasulullah, Sauban itu pernah pergi berjamaah kepada masjidnya Rasulullah. Pada musim dingin, beliau keluar memakai 2 lapis baju. Yang pertama, baju yang baru, lebih bagus, lebih baik. Baju yang kedua, baju yang biasa, yang lusuh, dilapiskan ke baju yang baru. Lapis ini, kayak kita pakai jas modelnya kan. Nah, kalau orang di Arab tuh kan pakai jubah sama pakai gamis seperti ini dulu, kemudian di luarnya jubah. Tapi jubah itu kebetulan yang lusuh, sudah lama dipakai. Pada waktu itu datang pengemis. Nah, pada datang pengemis di tengah jalan bertemu dengan Sauban, minta kepada Sauban. Lalu tidak ada yang diberikan kecuali baju. Lalu beliau lepas baju lapisan pertama. Ternyata baju itu bukan yang baru. Yang baru masih dipakai di badannya. Itu diberikan kepada pengemis. Sampai itu diperlihatkan pahala sedekah itu waktu beliau hendak sakratul maut itu. Melihat pahalanya, ya Allah. Dia Sauban, kenapa tidak yang baru dulu aku? Kenapa tidak yang baru aku serahkan? Bukan yang lusuh seperti itu. Allahu Akbar. Yang ketiga, Sauban itu punya kebiasaan. Beliau bekerja, itu hasilnya akan beliau sumbangkan sebagian kepada orang fakir, orang miskin, dan keperluan-keperluan umum atau sosial lainnya. Jadi sudah dibagi setiap hari. Misalnya pekerjaannya mendatangkan nilai misalnya atau 100.000, lalu dibagi untuk keperluan rumah, untuk keperluan istri, anak, keperluan bu, dan untuk yang lain disisihkan untuk disedekahkan. Itu setiap hari diperlihatkan pahala sedekah pada waktu itu. Sampai Sauban mengatakan, kenapa tidak semuanya? Kenapa harus kubagi-bagi? Kenapa harus kubagi-bagi? Kenapa tidak semuanya kusedekahkan? Ya Allah. Tapi penyesalan itu sudah datang di sakratul maut dan tidak akan terulang lagi. Bagi kita yang mendengar cerita ini, yang mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah, dan mudah-mudahan lebih baik lagi ke depannya, lebih sadar lagi ke depannya. Mudah-mudahan masjid musala punya isi yang banyak, mudah-mudahan jamaah kita lancar, mudah-mudahan usaha lancar, tetapi mendatangkan keberkahan bagi kita saudara. Jangan sampai kita meninggalkan segala kewajiban, jangan sampai kita memperbuat segala kemaksiatan, karena itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan kita akan dipertemukan dengan Rasulullah. Ketika hadis Nabi dibacakan oleh kita, lalu kita bangun dengan isi hadis tersebut, apakah kita termasuk yang enggan masuk surga atau orang yang ingin masuk surga?
Itu sudah kawan dibuktikan ketika kita hidup di dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita barataan. Ulun salah hilaf banyak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Manan yang telah menyampaikan ilmunya yang penuh dengan hikmat, dan juga sekaligus kami mintakan kepada beliau untuk membacakan doa. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Waj'alna minal ulama'il 'amilin wahdina ila siratal mustaqim wa qina ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadirin sekalian yang berbahagia, rangkaian demi rangkaian acara telah kita ikuti bersama. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mari kita akhiri acara kita pada siang hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah